Selamat malam. Oke, ya sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, ya bagus. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang semuanya di acara sosialisasi Undang-Undang KPU 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa semuanya, perwakilan dari BEMU, DPMU, BMF, DPMF, AMPS, PEMAT, PEBIO, PEVIS, PEKIM, dan para anggota HM JPMIPA semuanya. Oke, semoga kita di sini berada dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal saja belum tentu sayang, sayang saja bisa mengecewakan. Nah, lebih baik kita kenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Evan, biasa dipanggil Dimas, dari Prodi PEMAT, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan berperan sebagai MC yang akan membantu acara pada malam hari ini. Oke, ya, baiklah. Kita sebenarnya ngumpul di sini tuh mau ngapain sih? Ya, kita di sini tuh ngumpul untuk kuliah umum aljabar dan kalkulus. Oh enggak, bukan. Bukan. Kita bukan, jangan takut, enggak, bukan kok. Saya tahu nih, yang PEBIO ini masuk PEBIO ini pasti mau menghindari matematika. Datang ke sini suruh kuliah aljabar kalkulus, ya kan? Nggak lucu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya sendiri juga sebenarnya di matematika sudah sedikit enak gitu ya dengan aljabar kalkulus. Jadi kita hari ini enggak. Kita akan sosialisasi undang-undang KPU. Ya, di sini sebelumnya saya ingatkan bagi semua yang hadir di sini untuk mengisi presensi yang nanti linknya akan dibagikan melalui chat di Zoom ini. Nah, itu nanti presensinya 2 kali ya, 2 kali. Itu di awal dan juga di akhir. Nah, itu linknya hanya dibuka dalam waktu 30 menit. Jadi kalau nanti udah ada link di chat, langsung diisi saja. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, seperti acara pada umumnya ya, di acara pada umumnya tuh untuk memeriahkan suasana akan ada jargon. Nah, sebelumnya kita mau berjargon dulu. Oke, ya. Nah, jargonnya seperti ini. Kalau saya bilang pemilu HMJ 2021, kalian semua jawab untuk HMJ yang lebih maju. Ya, untuk HMJ yang lebih maju. Ya, seperti jargon partai politik gitu ya. Untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, ini untuk HMJ yang lebih maju. Oke, kita coba dulu. Kita coba tanpa gerakan. Semua diharapkan on mic ya, supaya acara kita ini meriah. Oke, sip. Kita mulai ya. Pemilu HMJ 2021 untuk HMJ yang lebih maju. Ini suaranya banyak sekali ya. Terdengar di saya itu seperti suara orang ribuan. Nah, padahal di sini partisipannya cuma 64. Oke, supaya lebih meriah, kita pakai gerakan. Ya. Jadi ketika kalian mengatakan untuk HMJ yang lebih maju, tangan kanannya diangkat ke atas. Ini seperti menggenggam bambu runcing, karena kita masih berada dalam suasana kemerdekaan. Terus untuk HMJ yang lebih maju, sambil dilempar begitu ya. Mudah sekali. Oke, ayo kita coba. Siap ya? On mic semuanya. Kita mulai. Pemilu HMJ 2021 untuk HMJ yang lebih maju. Oke, mantap ya. Sudah meriah nih, saya sudah merasakan kemeriahannya, sudah merasakan kehangatannya. Mungkin karena ini di pantai. Oh enggak, ini background doang. Oke, nah kita sudah berjargon, sudah kenalan, tapi belum saya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, sebelumnya agar acara kita berkah ya gitu ya, kita buka dulu dengan doa. Doa akan dipimpin dari perwakilan dari panitia kepada saudari Veronica Mentari, dimohon untuk memimpin doa pembuka. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Bapa, sebentar kami akan mengikuti sosialisasi KPU 2021, berkatilah kami agar informasi yang akan dibagikan nantinya dapat berguna bagi kami maupun teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak, berkatilah acara ini agar berjalan dengan lancar.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Saudari Veronica Pentari sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan. Ya, sambutan yang pertama itu sambutan dari Ketua KPU 2021 kepada Saudara Brian Martinus Waru. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua, baik teman-teman dari Ormawa maupun teman-teman dari perwakilan kelas. Perkenalkan, saya Brian dari Angkatan 2019 Pendidikan Matematika, selaku Ketua Panitia KPU HMJP MIPA 2021. Ya, jadi dalam acara kita pada malam hari ini, kami panitia akan menyampaikan tentang bagaimana cara untuk menjadi ketua dan wakil ketua HMJ beserta dengan ketentuannya. Nah, teman-teman, karena yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan teman-teman perwakilan, baik teman-teman perwakilan kelas maupun teman-teman perwakilan Ormawa, maka kami harap teman-teman bisa membantu kami panitia HMJ untuk menginformasikan apa yang akan diinformasikan nanti kepada teman-teman yang lainnya. Nah, berikutnya saya ingin minta khususnya kepada teman-teman Ormawa untuk himpunan yang ada di dalam JP MIPA, yaitu himpunan pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan biologi, untuk bisa membantu kami ya dengan cara teman-teman bisa mengirimkan setidaknya satu perwakilan untuk menjadi delegasi untuk dicalonkan sebagai ketua maupun wakil ketua HMJ dari prodinya masing-masing. Nah, di sini kami juga berharap melalui acara ini ada di antara teman-teman yang memang berminat untuk mencalonkan diri sebagai ketua maupun wakil ketua. Nah, nanti bagi teman-teman yang berminat, teman-teman tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa ragu. Teman-teman nanti bisa langsung hubungi kami, karena di sini kita hanya akan berproses bersama. Maka dari itu, kami tunggu teman-teman semua di tahap mediasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Saudara Brian atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua HMJP MIPA periode 2020-2021. Itu kita sambut Saudara Faustinus Ragil Florialdi. Pada Saudara Florianus Ragil, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada DPM Universitas Sanata Dharma, yang saya hormati pada BEM Universitas Sanata Dharma, yang saya hormati kepada DPM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, yang saya hormati pada BEM Fakultas Pendidikan dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Ibu Retno selaku dosen PIC atau penanggung jawab KPU HMJP MIPA, yang saya hormati kepada Ketua HMPS Pendidikan Matematika atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Ketua HMPS Pendidikan Kimia atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Ketua HMPS Pendidikan Fisika atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Ketua HMPS Pendidikan Biologi atau yang mewakili, dan yang saya kasihi seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat malam, apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul
pada kegiatan sosialisasi KPU HMJ PMIPA ini. Di dalam keterbatasan ini, kita semua masih dapat berjumpa dan berdinamika dalam mensosialisasikan Undang-Undang KPU. Dalam rangkaian acara KPU, Komisi Pemilihan Umum ini, Divisi KPU HMJ PMIPA mempunyai tema, yaitu Pemilihan Umum Mahasiswa JPMIPA yang sehat, sportif, kreatif, efektif, harmonis, aspiratif, dan tepat. Sehingga diharapkan kita semua sebagai keluarga besar JPMIPA dapat menjalankan pemilu yang sehat pada waktu yang telah ditentukan nantinya. Sedikit pantun dari saya, minum es timun campur selasih. Jangan lupa tambahkan susu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga KPU sukses selalu. Sekian kata sambutan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih kepada Saudara Faustinus Ragil atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan juga dari penanggung jawab KPU 2021 ini. Ya, beliau adalah Wakaprodi dari Prodi Pendidikan Biologi, kepada Ibu Retno Herani Setyati Katarina M. Biotek. Dipersilakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Dimas untuk waktu dan layarnya. Baik, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu ya teman-teman supaya tidak terlalu lama. Bagi rekan-rekan mahasiswa baik dari perwakilan prodi, dari jurusan, dari fakultas maupun dari universitas yang hadir dan mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih, kalian tetap semangat meskipun ini malam mingguan, kalian tetap mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Di situasi pandemi seperti yang masih kita alami saat ini memang menuntut kita untuk beradaptasi dengan situasi yang ada ya teman-teman ya. Kalau tidak pandemi kita mungkin bisa tatap muka gitu ya, tapi karena pandemi kita hanya bisa melakukan kegiatan kemahasiswaan secara ya mayoritas secara daring. Nah, demikian pula dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan, kegiatan non akademik ini semua dilakukan secara daring. Nah, saya mencermati selama pandemi ini beberapa rencana atau proker ada yang terrealisasi meskipun tidak persis seperti yang sudah direncanakan. Beberapa pula ada yang perlu penyesuaian gitu karena beberapa agenda maupun anggaran perlu disesuaikan dengan kegiatan daring gitu ya. Namun demikian kiranya pandemi ini tidak menjadi penghalang gitu ya bagi teman-teman HMJ untuk tetap eksis baik dalam kegiatan internal maupun eksternal tahunan yang selama ini sudah berjalan, contohnya adalah PHI gitu ya. Nah, kami yakin teman-teman HMJ sudah mengupayakan yang terbaik untuk semua proker termasuk untuk rangkaian pemilu ini ya. Teman-teman sudah menyiapkan mulai jauh hari dan saya berharap kami semua Wakaprodi berharap apa yang sudah kalian rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan Aldi, pemilu yang sehat ini bisa terwujud dan terlaksana sesuai dengan rencana dan harapan kalian. Estafet kepemimpinan ini akan berganti dan semoga pengurus yang baru nantinya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya ya. Dan kami sungguh berharap HMJ ini semakin berkembang,
bisa melebarkan sayap untuk menjalin relasi dengan rekan-rekan mahasiswa di luar universitas. Baik, begitu sekian dari saya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Mas Dimas. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Nana. Terima kasih atas sambutannya. Oke, ya jadi itu tadi sambutan dari Ketua HMJ, lalu Ketua KPU dan juga PIC dari KPU. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke acara nih, ya, di sini kan KPU itu punya sebuah tema, ya temanya sangat menarik nih, sangat menarik dan juga sangat cocok di situasi pandemi seperti ini. Ya, tema kita itu adalah pemilihan umum mahasiswa JP MIPA yang sehat. Ya, sehat itu singkatan dari sportif, efektif, harmonis, aspiratif dan tepat. Ya, tadi sempat sudah disinggung juga oleh Mas Ragil ya tentang tema ini. Jadi dalam pemilu ini prinsip kita adalah sportif ya. Jadi terutama bagi paslon-paslon nanti harus bersikap sportif, mau menerima apapun itu keputusannya, menang atau kalah itu biasa. Lalu efektif ya. Jadi pemilihan umum ini dilakukan secara efektif ya, tidak membuang-buang waktu, dilakukan secara tepat sasaran nah, seperti itu kurang lebih. Nah, dan selanjutnya adalah harmonis. Ya, harmonis artinya terdapat suasana damai ya, tidak ada saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan, kita bersaing secara sehat di sini demi seperti jargon kita tadi HMJ yang lebih maju. Lalu berikutnya adalah aspiratif, di mana KPU, kami semua panitia, terbuka dengan berbagai macam aspirasi dan juga masukan dari teman-teman semua demi terciptanya HMJ yang lebih maju. Dan yang terakhir adalah tepat. Nah, tepat ini diharapkan bahwa nanti pasangan ketua dan wakil ketua yang terpilih adalah benar-benar seorang yang kita cari selama ini. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Sebelum masuk ke acara utamanya, supaya lebih semangat lagi, supaya tadi terasa ribuan orang yang hadir gitu ya, kita jargon sekali lagi ya. Jangan lupa tadi jargonnya ketika saya bilang pemilu HMJ 2021 untuk HMJ yang lebih maju. Oke, siap. Dengan gerakan langsung ya. Oke. Pemilu HMJ 2021 untuk HMJ yang lebih maju. Yeay. Oke. Daripada kalian bosan ya melihat saya terus, di sini saya MC sendiri, cowok pula. Kalau cewek kan mendingan gitu ya, bening dilihatnya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi MC tunggal nggak apa-apa. Kita lanjut saja gitu kalau gitu. Kita panggil yang cewek gitu ya, supaya lebih apa ya, lebih berwarna lah malam minggu kita hari ini gitu ya. Jangan lihat cowok seperti saya gitu ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita panggilkan saja perwakilan dari Steering Komite KPU 2021 kepada Saudari Yunike Gasong dan Saudara Markus Wilmak Apunase. Silahkan, waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Eunike Gasong, saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019. Dan di sini saya juga bersama dengan rekan saya, ada Billy. Baik, mungkin bisa. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Jadi saya di sini sebagai steering committee dari KPU 2021 bersama KIK. Perkenalkan, nama saya Markus Wilmak Apunase, lebih sering dipanggil Willy, dari PEMAT 20. Terima kasih. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan mengenai Undang-Undang KPU dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan HMJ 2021. Di sini saya akan menyampaikan Undang-Undang KPU. Untuk share screen-nya.
Baik. Adapun mengenai Undang-Undang KPU HMJ 2021, yang pertama terdapat tujuan dari KPU HMJ 2021. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu memilih serta menetapkan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2001 dan 2002. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2021-2022 yang bertanggung jawab dan berkompeten. Next. Kemudian yang kedua ada ketentuan pemilu. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang KPU HMJP MIPA, ketentuan pemilu terdiri dari 3. Yang pertama, ada pemilu bersifat luber-jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian yang kedua, ada pemilu dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara. Kemudian yang ketiga, pemungutan suara akan dilaksanakan oleh panitia pemilu. Selanjutnya adalah ketentuan pemilih. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang KPU HMJP MIPA yang berbunyi, pemilih merupakan mahasiswa-mahasiswi jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam angkatan 2018 sampai 2021. Dalam artian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang masih aktif. Kemudian selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang KPU HMJP MIPA, terdapat 2 waktu pelaksanaan. Yang pertama, waktu pelaksanaan pemungutan suara akan ditentukan oleh panitia. Kemudian yang kedua, untuk pemilih yang merupakan mahasiswa-mahasiswi di atas angkatan 2018 dan mahasiswa-mahasiswi yang belum mengikuti pencoblosan, jadwal pencoblosan akan diatur secara khusus. Nah, berikut ini adalah timeline dari KPU HMJ 2021. Yang pertama, yaitu ada kegiatan sosialisasi KPU, di mana yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian, yang kedua adalah mediasi. Nah, mediasi di sini akan terbagi menjadi 2, yaitu mediasi pertama dan mediasi kedua. Mediasi pertama ini, yaitu kegiatannya melakukan wawancara kepada setiap calon, baik ketua maupun wakil, yang akan dilakukan oleh ketua dan wakil HMJ 2 periode sebelumnya. Kemudian setelah itu, akan dilaksanakan mediasi kedua. Nah, mediasi kedua ini adalah di mana akan dilakukan wawancara wakil calon oleh calon ketua agar saling mengenal, dan setelah itu calon ketua akan diberikan kesempatan untuk memilih calon wakil sebagai pasangan calon. Setelah itu akan dilakukan pengundian nomor urut paslon. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah pembekalan dan diskusi visi misi. Masing-masing calon akan diberikan waktu untuk mempresentasikan visi misi beserta program kerjanya. Kemudian, visi misi tersebut akan dikomentari oleh audiens, dan setelah itu akan diberikan kesempatan kepada setiap calon untuk merevisi kembali visi misi yang telah mereka buat. Kemudian, setelah itu akan dilaksanakan kegiatan kampanye dan debat. Nah, kegiatan kampanye ini bertujuan untuk menyebarluaskan mengenai calon dan wakil calon HMJP MIPA. Visi dan misi ini akan disebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram KPU HMJP MIPA. Setelah melakukan kampanye, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan debat. Nah, dalam debat ini akan terbagi 3 sesi, di mana sesi pertama akan ada pertanyaan dari HMJ, kemudian sesi yang kedua adalah pertanyaan antar paslon, dan sesi yang ketiga adalah pertanyaan dari audiens pada saat debat.
Setelah melakukan serangkaian acara sampai pada kegiatan debat, kegiatan intinya adalah pemungutan suara. Nah, kegiatan pemungutan suara ini dan berhubung pada tahun ini KPU HMJP MIPA masih ikut dan bergabung dalam Pemira atau Pemilu Raya, di mana nantinya untuk kegiatan pemilihan akan bergabung dengan KPU USD dan KPU USD dan BM. Kemudian setelah melakukan pemungutan suara, kegiatan selanjutnya adalah perhitungan suara dan pengumuman. Kemudian kegiatan perhitungan suara ini dan pengumuman akan dilakukan pada minggu setelah melakukan pemungutan suara. Untuk tanggalnya sendiri dapat tertera pada layar kita. Kegiatan sosialisasi dimulai dari tanggal 28 Agustus, kemudian mediasi tanggal 11, mediasi pertama tanggal 11, mediasi kedua tanggal 12, pembekalan diskusi visi misi tanggal 17 September, kemudian kampanye dan debat 25 September. Dan sampai pada kegiatan pemungutan suara yaitu pada minggu ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang adalah ketentuan calon ketua dan wakil ketua. Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang KPU HMJP MIPA, ketentuan calon ketua dan wakil ketua adalah sebagai berikut. Pertama, setiap angkatan pada tiap program studi wajib mengirimkan perwakilan yang sudah dipilih melalui delegasi di setiap himpunan sudah bisa dilanjut ya ini. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama, setiap angkatan pada tiap program studi wajib mengirimkan perwakilan yang sudah dipilih melalui delegasi di setiap himpunan mahasiswa program studi, yaitu pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan kimia. Yang kedua, calon ketua dan wakil ketua operasional tidak menjabat sebagai panitia inti dan koordinator panitia pemilu HMJP dan tidak terkait dalam pengurus inti organisasi lain. Yang ketiga, jika demikian, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Nah, untuk jalur untuk pendaftaran, KPU HMJP MIPA menyediakan 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur rekomendasi. Nah, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon ketua mahasiswa aktif angkatan 2020. Calon wakil ketua mahasiswa aktif angkatan 2021 dengan IPK minimal 2,75. Menyertakan surat delegasi dari organisasi yang mengirimkan calon tersebut. Menyerahkan CV dan analisis SPOT, menyerahkan softfile foto KTM, dan membuat analisis sosial tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, untuk jalur yang kedua adalah jalur independen atau jalur mandiri. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Calon ketua adalah mahasiswa aktif angkatan 2020, sedangkan calon wakil adalah mahasiswa aktif angkatan 2021 dengan IPK minimal 2,75. Menyerahkan CV dan analisis SWOT, menyerahkan softfile foto KTM, membuat analisis sosial tentang kepemimpinan dalam organisasi. Next. Oke. Yang selanjutnya adalah ketentuan perhitungan suara. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang KPU HMJP MIPA, ketentuan perhitungan suara adalah sebagai berikut. 1. Masa pemungutan suara dinyatakan berakhir jika jumlah suara lebih dari 50% dari jumlah total pemilih. Yang kedua, jika jumlah suara kurang dari 50% dari jumlah total pemilih, maka masa pemungutan suara akan diperpanjang. Yang ketiga,
Pemilu dinyatakan sah jika jumlah suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara total pemilih. Yang keempat, jika jumlah suara yang sah kurang dari 50% dari jumlah suara total pemilih, maka pemilu akan diulang. Selanjutnya, pasangan ketua dan wakil ketua operasional HMJP MIPA terpilih merupakan pasangan calon yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak dari jumlah pemilih. Yang terakhir, jika dari hasil perhitungan suara didapatkan 2 calon pasangan ketua dan wakil ketua operasional yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak dalam jumlah yang sama, maka akan dilakukan pemilu putaran kedua dengan hanya menyisahkan calon-calon tersebut. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada SC ya yang telah menyampaikan tadi undang-undang KPU. Nah, oke, semoga yang hadir di sini perwakilan semuanya dan juga teman-teman sudah mengerti dan memahami gitu ya apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sesi yang paling penting karena sosialisasi tanpa tanya jawab itu seperti malam mingguan tanpa pacar gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan sampaikan peraturannya untuk bertanya ya. Jadi nanti yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Yaitu nanti jangan diturunkan dulu sampai pertanyaannya terjawab atau namanya dipanggil sama saya ya. Nah, oke, ini saya buka dulu sesi tanya jawab untuk kurang lebih 3 penanya pertama. Oke, silahkan. Oke, sudah ada 1. Oke, sudah ada 2. Oke, sudah ada 2. Oke, mungkin sambil menunggu yang ketiga, ya kita mulai dulu ya dari yang tadi pertama kali langsung. Oh, sudah ada 3. Oke, bagus. Oke, sudah ada 3 yang bertanya. Baik, akan saya urutkan dari yang tadi saya lihat paling semangat angkat tangannya ya. Kepada saudara Jeff, ya, dipersilakan sampaikan pertanyaannya. Ntar SD bisa menjawab. Iya, terima kasih MC untuk kesempatannya. Di sini saya ingin tahu terkait dengan undang-undang KPU, itu siapa yang membuat undang-undang itu? Karena dari sosialisasi, dari awal saya ikut sosialisasi itu dari tahun 2019 itu, sampai sekarang saya tidak tahu itu. Draft undang-undang KPU HMJP MIPA itu siapa yang susun? Jadi saya pengen tahu siapa yang menyusun draft itu. Jadi pertanyaan saya hanya itu, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Jeff. Untuk SC ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu ya kira-kira? Bisa ditampung dulu mungkin. Oke, ditampung dulu. Ya, baiklah kita lanjut ke penanya yang kedua yang tadi saya lihat urutan kedua di angkat tangan ya. Ini di sini namanya HMPS. Oh, ini perwakilan dari HMPS Pendidikan Biologi. Ya, dipersilahkan sampaikan pertanyaannya. Baik, selamat malam untuk kakak-kakak panitia, Bu dosen, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya saya izin off kamera karena tempat saya sinyalnya kurang baik. Saya ingin bertanya, bagaimana kakak-kakak panitia melakukan perhitungan suara? Maksudnya metode apa yang digunakan? Dan kemudian kita pada saat ini dalam keadaan pandemi, apakah disediakan alternatif pemilihan lain seperti Google Form atau sejenisnya? Saya mohon penjelasan dari kakak-kakak panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih pertanyaannya dari perwakilan HMPS Pendidikan Biologi. Ya, selanjutnya untuk penanya yang ketiga, ya, ini dari Pevis 19, ya, Mas Azhar Tri. Ya, persilakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam teman-teman dan
dosen dan panitia. Selamat malam. Oke. Saya Tri dari Pendidikan Fisika Angkatan 2019, yang kebetulan saya juga termasuk dulu itu panitia KPU HMJP MIPA angkatan tahun kemarin. Jadi saya ini juga mengikuti sosialisasi yang tahun kemarin dan hari ini ikut lagi. Nah, kalau saya ingin melihat ya tadi apa yang dipresentasikan sama Ika sama Willy tadi, itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dimengerti dan dipahami bagaimana syarat untuk menjadi calon ketua dan wakil. Tertulis di sini calon ketua itu angkatan 20, sedangkan calon wakil ketua dari angkatan 2021. Nah, jika semisal kalau untuk wakil tidak masalah ya, sedangkan untuk ketua apabila ada beberapa angkatan 2020 yang tidak mau mengirimkan bukan delegasi, lebih mengirimkan kandidat. Termasuk ada beberapa yang jumlah mahasiswanya sedikit, jadi kadang-kadang tidak memungkinkan atau ada masalah apa gitu. Itu bagaimana cara kalian sebagai panitia untuk merangkul atau mendapatkan calon, entah itu kandidat ketua atau itu wakil. Kalau wakil saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena kan maba itu kan masih ada semangatnya gitu. Nah ini loh, karena kan kadang-kadang agak susah juga untuk mencari kandidat ketua. Apakah kalian akan melakukan pendekatan atau kalian akan melakukan pemaksaan atau bagaimana? Karena kan kalau misalkan sudah tidak dapat atau susah gitu kan, mungkin kalian ada cara lain atau bagaimana? Jadi cukup paham toh pertanyaan saya tadi? Oke, itu tadi pertanyaannya ya, Mas Tri ya. Oke, Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung. Oke, saya lihat jamnya ini masih kita punya banyak waktu ya. Mungkin ditambah 3 pertanyaan lagi bisa. Oleh yang tadi sudah bertanya boleh lower hand ya, nggak masalah. Ya, saya buka untuk 3 penanya lagi ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Lalu di sini di chat ada yang oh ya, di sini selamat malam teman-teman panitia, apakah boleh share PPT-nya? Oke, mungkin bisa dibantu ya panitia, bisa di-share lagi PPT-nya. Mungkin harus ngelihat PPT dulu baru nanti pertanyaannya muncul gitu ya. Oke. Ya, sambil menunggu panitia untuk mungkin share PPT-nya lagi. Boleh untuk 3 penanya lagi ya, saya masih buka. Oke, sudah ada 1. Ya, 2 lagi. Silahkan. MC, boleh ya? langsung aja? Ini siapa ya yang berbicara? Boleh namanya? Oh ya. Tapi berikan kesempatan dulu yang lain, yang pertamanya. Maksudnya setelah dia nanti. Tapi saya mau bertanya? Ya. Oke. Nggak usah pakai raise hand. Oke, nggak apa-apa. Oke. Maaf. Oke. Kalau gitu yang tadi yang pertama bertanya ya kepada perwakilan HMPS Temat, Saudara Laurentius Andito, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Dimas. Selamat malam Bapak atau Ibu dosen, teman-teman dan teman-teman mahasiswa. Nah, saya mau tanya, kalau nggak salah baca, tadi salah satu ketentuan wakilnya adalah angkatan 2021 ya. Nah, apa ya? Ini yang menurut saya menarik untuk dilihat gitu. Karena sekalian saya mau tanya juga pertimbangannya apa? Kok wakilnya harus angkatan 21? Soalnya kalau saya lihat kan angkatan 2021 itu
baru masuk ya istilahnya. Saya nggak meremehkan Anda semua yang angkatan 2021, enggak. Cuman kan mereka baru masuk lalu tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba juga sih, lalu dikasih istilahnya tanggung jawab untuk jadi wakil yang ya notabene nggak ringan ya, tanggung jawab jadi wakil Hima itu. Nah, pertimbangannya apa sih kalau boleh tahu, soalnya ini mungkin nanti bisa kami jadikan pertimbangan di prodi juga gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ito ya atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya tadi siapa ya yang berbicara tadi, saya nggak melihat. Oke, saya. Oke, ya, MC. silakan Mas. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Gusti dari DPMU. Salam kenal, Ingin Mas. bertanya. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa ada harapan ya, maksudnya harapan harus ada delegasi dari kelas ya, kalau nggak salah. Harapannya begitu ya. Nah, pertanyaan simpel saya, kalau misalnya dari kelas itu nanti sama sekali nggak ada yang mau didelegasikan untuk menjadi pengurus selanjutnya, itu bagaimana solusi dari teman-teman panitia khususnya untuk mencarikan supaya dapat teman-teman yang sesuai dengan kriteria teman-teman juga. Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Gusti ya. Oke. Ya, masih ada kesempatan untuk satu orang lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin langsung saja ya kalau gitu menyampaikan pertanyaannya satu orang lagi. Oke, mungkin pertanyaan ini nanti bakal muncul seiring dengan adanya jawaban ya. Oke, baiklah. Mungkin saya berikan waktunya kepada SC salah satu ya, atau dua-duanya mungkin ingin menjawab. Nah, bebas urutannya mau menjawabnya seperti apa. Mungkin dari pertanyaan yang paling singkat di jawabannya sampai yang harus dijelaskan secara detail. Silahkan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Mas Jeff ya, tentang yang membuat draft undang-undang KPU ya. Kalau nggak salah seperti itu ya pertanyaannya. Nah, langsung dijawab ya. Ini untuk draft undang-undang KPU HMJ PMIPA itu dibuat oleh SC bersama Panti HMJ. Jadi kami berdiskusi untuk membuat draft undang-undang tersebut. Gimana Mas? Apakah sudah menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Maksudnya begini, karena ya terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa untuk draft itu kan setiap tahun dia sama. Jadi maksud saya, apakah draft itu setiap kali pergantian kepengurusan itu didiskusikan lagi ataupun didiskusikan lagi ataupun diatur ulang, ataukah kapan begitu terakhir kali dirubah draft itu dan siapa yang merubah itu atau yang membuat itu? Karena menurut saya draft itu tiap tahun sama. Jadi saya rasa kalau alasannya panitia ini dengan SC yang membuat itu, saya rasa tidak ada perubahan. Berarti apa yang dibicarakan di situ? Karena menurut saya draft itu tidak ada perubahan dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang. Ya, terima kasih. Oke, mungkin bisa ditanggapi tadi tanggapannya dari saudara aja. Oke, jadi draft undang-undang KPU itu sebenarnya kami mendiskusikan, namun kami juga mempertimbangkan keadaan. Jadi kami sebelumnya kami meminta draft undang-undang KPU dari tahun lalu. Nah, setelah itu kami berdiskusi SC bersama Panti HMJ. Nah, kami mempertimbangkan beberapa keadaan
sehingga terbentuklah draft itu yang memang tidak ada perubahan yang signifikan, namun kami sudah berdiskusi bersama Panti HMJ dan terbentuklah draft undang-undang tersebut. Seperti itu tanggapannya. Ya, bagaimana Mas Jeff? Sudah menjawab kah? Oh ya, berarti yang menyusun itu Panti dan SC ya? Ya betul. Iya Pak, Panti HMJ dan SC. Oh, oke. Oke, makasih ya. Oke, ya itu tadi pertanyaan dari Mas Jeff. Ya, semoga sudah terjawab seutuhnya. Lanjut, SC, pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari HMPSP Bio. Apakah tadi pertanyaannya mengenai alternatif untuk pemilihan umum ya? Iya, Kak. Pengguna media. Jadi, oke. Untuk tahun ini kebetulan HMJP MIPA masih bergabung dalam Pemira. Nah, Pemira itu apa? Pemira itu jadi sebelumnya kami sebelum diberikan informasi mengenai Pemira, kami berencana menggunakan forum tersendiri. Namun karena tahun ini kami bergabung dengan dalam Pemira, yaitu Pemilu Raya, di mana Pemira itu untuk kegiatan pemilunya kami bergabung dengan forum dari KPU BEMU dan KPU BMF. Jadi kami ikut tergabung dalam forum pemilihan dari pusat, dari atas untuk ikut dalam Pemira. Namun jika tadi untuk pertanyaannya jika ada kendala ataupun yang lainnya, kami tetap menyediakan forum tersendiri untuk HMJ. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Bisa, Kak. Saya mau bertanya lanjutan. Untuk pemilihan yang secara transparan, ketika proses pemilihan, apakah kami, para pemilih, dapat melihat langsung proses pemilihannya sehingga kami betul-betul percaya bahwa pemilihan tersebut transparan dan jujur dan adil begitu. Baik, untuk pemilihannya karena ini menggunakan sistem secara daring atau online, jadi nanti akan diberikan link form untuk mengisi. Jadi kita hanya mendapat mengisi form tersebut satu kali. Jadi tidak bisa melakukan pemilihan untuk lebih dari satu kali. Jadi ketika sudah memilih akan langsung terekap pada sistem seperti itu. Apakah bisa menjawab? Bisa, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, itu tadi pertanyaan yang kedua ya. Ya, baiklah. Silakan dilanjut saja pertanyaan yang ketiga. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga dari Mas Tri ya, dari PEVIS ya. Untuk calon ketua kita lebih memfokuskan untuk angkatan 20. Nah, kita itu mencari calon ketua dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi. Jadi kita panitia sudah memiliki beberapa orang yang menurut kita itu mampu untuk berperan sebagai ketua HMJP MIPA, sehingga kita akan melakukan pendekatan terhadap orang tersebut secara pribadi, dan di situ tidak ada unsur paksaan ataupun bagaimana, namun kita hanya melakukan pendekatan saja. Selebihnya keputusannya tergantung kepada orang yang kita lakukan pendekatan tersebut. Oke, bagaimana Mas Tri? Apakah menjawab? Oke, sudah menjawab. Oke. Terima kasih ya. atas jawabannya. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan yang ketiga. Dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah boleh diulang ya? Tadi sempat kelewat.
untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke, tadi penanya yang keempat ya. Kalau nggak salah tadi Mas Anindito, ya. Kalau tidak salah betul kan ya? Ya, kalau tidak salah betul. Silakan diulang. Oke. Pertanyaannya lebih ke ini sih. Tadi saya baca untuk calon wakil ketua, calon wakahimnya itu angkatan 2021. Nah, itu pertimbangannya apa ya kok yang dipilih 2021? Soalnya kan istilahnya mereka baru masuk kuliah gitu lah, baru 1 semester gitu. Nah, itu mungkin saya mau tanya pertimbangan dan siapa tahu nanti pertimbangan dari teman-teman HMJ bisa kami adaptasikan di prodi gitu. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaannya. Terima kasih Mas Dito tadi sudah mengulang. Silakan SD. Baik, untuk alasan mendasar, yang pertama tentunya kami ingin bagaimana setiap mahasiswa baru itu mengenal dengan adanya HMJP MIPA ini. Kemudian selanjutnya adalah kami mempertimbangkan juga untuk mahasiswa-mahasiswi pada semester 2 atau semester di atas semester 4. Nah, kami memikirkan bahwa jika mahasiswa-mahasiswi yang ikut mencalonkan berada pada semester tua, itu kami takut jika nanti malah kelebakan, jadi tidak dapat membagi tugas secara merata. Kemudian jika memilih untuk mahasiswa-mahasiswi pada semester atas, itu kami karena jabatan ini 1 tahun, jadi kami nantinya takut jika jabatannya belum selesai, namun mahasiswa-mahasiswi tersebut sudah lulus, dapat dikatakan sudah tidak menjadi mahasiswa aktif lagi, seperti itu. Oke, apakah menjawab, Mas? Boleh dilanjut nggak? Dikit aja. Oke, silakan. Boleh. Oke, tadi kalau nggak salah dengar pertimbangannya adalah kalau misalkan semester atas nggak bisa membagi waktunya, tugasnya nggak merata gitu ya, nggak? Atau saya salah nangkep? Oke, betul ya. Nah, gini, kalau saya lihatnya kan kadang ada yang mahasiswa baru itu justru mereka malah istilahnya adaptasinya belum full, adaptasi di kuliahnya itu belum 100% adaptasi. Nah, itu apakah ada pertimbangan khusus untuk terkait itu? Dia menyambung yang tadi kebetulan karena ada kalimat waktu tadi, manajemen waktu tadi. Itu. Oke, aku bantu jawab ya. Nah, untuk masalah adaptasi, aku kira sekarang ini kan kita masih lagi di masa pandemi. Nah, untuk masalah adaptasi secara online tuh kita ini disebutnya generasi milenial ya. Kita tuh untuk masalah adaptasi dengan kegiatan secara online ataupun berorganisasi secara online itu menurut saya tidak terlalu ada masalah karena kita tuh istilahnya sudah tahulah mengenai IT gitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi diajarkan secara perlahan-lahan. Nah, untuk masalah takutnya tidak bisa membagi waktu dan sebagainya, kembali lagi kita kan tidak memaksa. Kita hanya memberikan kesempatan mereka yang mengajukan diri, mereka yang mendaftarkan diri. Nah, itu berarti komitmen mereka untuk membagi waktunya. Kita tidak ada unsur paksaan di sini. Mereka yang mendaftarkan diri, sehingga mereka harus berkomitmen dong membagi waktunya seperti apa gitu. Oke, bagaimana Mas Dito? Apakah sudah menjawab dengan keseluruhan? Oke, sudah. Jadi saya dapat garis besarnya tadi, yang penting karena mereka mendaftar sendiri harus ada komitmennya. Oke, mungkin nanti itu yang akan saya tekankan ke teman-teman. Oh iya, sama mau klarifikasi satu lagi. Tadi di awal kalau nggak salah dengar,
Brian kalau nggak salah itu bilang yang HMPS ngirim delegasi, iya nggak sih? Atau saya salah dengar? Nah, itu berapa tadi? 1 ya minimal? Atau berapa? Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Mas Dito. Oke, kita lanjut pertanyaan yang terakhir ya, berarti yang kelima ya. Silakan dijawab. Pertanyaannya dari Mas Gusti ya? Ya, dari Mas Gusti tadi. Boleh diulang pertanyaannya? Oke, Mas Gusti bisa diminta untuk mengulang pertanyaannya. Oke. Harapannya tadi kan itu apa namanya, yang dari kelas itu harus ada delegasi ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya yang dari setiap kelas itu nanti kayak nggak ada yang mau perutusan atau delegasi, itu kira-kira dari panitianya sendiri itu ada solusinya atau gimana itu? Gitu sih. Ya, untuk sebelumnya saya ingin meluruskan dulu. Jadi delegasi itu per HMPS ya, bukan dari setiap kelas, tapi dari setiap HMPS. Nah, untuk masalah apakah tidak ada delegasi atau bagaimana, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebagai panitia di sini bukan hanya menunggu adanya delegasi dari tiap HMPS. Nah, kita juga memiliki beberapa nama orang-orang yang menurut kita itu mampu untuk menjadi ketua ataupun menjadi calon ketua ataupun calon wakil ketua HMJ Penipa tahun 2021-2022. Jadi kita tidak semata-mata mengharapkan delegasi dari HMPS. Nah, jadi delegasi itu wajib ada satu dari setiap HMPS, namun kita juga sebagai panitia mencari orang lagi gitu, biar nantinya apabila tidak ada delegasi kita tetap memiliki pasangan calon seperti itu. Apakah Kak Ike mau menambahkan? Oke, sedikit tambahan dari saya. Alasan mengapa harus ada, sebenarnya tidak mesti harus ada satu delegasi. Tapi di sini kami mengharap agar ada. Alasannya karena agar dalam HMJ Pemipa ini tidak hanya didominasi oleh dapat dikatakan hanya beberapa prodi saja, karena dapat kita lihat dari tahun ke tahun untuk anggota-anggota dari HMJ Pemipa sendiri itu kebanyakan hanya didominasi oleh beberapa prodi. Jadi kami berharap dengan adanya delegasi tersebut dari setiap prodi dapat berpartisipasi dalam kegiatan HMJ Pemipa. Jadi kami mengharapkan agar dari tahun ke tahun tidak hanya prodi-prodi itu saja. Jadi kami ingin juga ada perubahan sehingga HMJ Pemipa ini dapat dikenal lebih luas lagi. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Gimana, Mas Gusti? Oke. Makasih ya. Oke, ya. Baiklah, berarti tadi pertanyaannya sudah terjawab semua. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Mungkin ada 2 penanya lagi bisa? Silakan. Saya bisa MC. Oke, Jeff ya? Mau nanya Ya. dia? Oke, boleh Jeff, boleh silakan. Ya, pertama-tama saya ingin bertanya, langsung dijawab ya. Untuk kuota bakal calon itu maksimalnya berapa yang disediakan oleh panitia KPU? DSC boleh langsung dijawab itu. Oke, untuk kuota dari bakal calon, nah untuk ketua itu maksimal 3 dan untuk wakil itu minimal 4. Oke, mungkin ada sambungannya, Mas Jeff, atau sudah pertanyaannya itu aja? Oh iya, saya lanjut ya. Jadi maksimalnya 4 ya. Jadi tadi di
slide pertama PowerPoint-nya KPU itu di draft peraturan undang-undangnya KPU itu disebutkan kan di situ bersifat jujur jujur adil, juber jurdil. Nah, di situ berarti kalau saya melihatnya itu jurdilnya itu nggak ada, karena begini ya, KPU itu kan seharusnya memastikan, tugasnya yang paling utama itu memastikan bahwa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua HMJ PMIPA itu sampai pada pencalonan. Itu tugas utama daripada KPU, yaitu memastikan yang ingin mencalonkan diri itu bisa mencalonkan diri sampai pada saat pencalonan. Jadi kalaupun dibuka kuota untuk menerima bakal calon yang ingin mendaftar, terus kemudian dibatasi maksimalnya 4, itu kira-kira bagaimana itu? Soalnya terus dari maksimalnya 4 itu, saya rasa dari pengalaman saya, karena kemarin saya sempat mencalonkan diri, itu ada teman saya 1 orang, itu dia mengundurkan diri, padahal hanya 2 calon yang sebenarnya 3, tapi dia mengundurkan diri. Itu berarti panitia KPU di periode yang kemarin itu tidak berhasil menjalankan tugasnya. Ya, seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwa tugas KPU adalah memfasilitasi kemudian memastikan bahwa calon yang akan mencalonkan diri itu sampai pada tahap dia mencalonkan diri. Jadi kalau kita pakai sistem apa sebenarnya dalam pemilihan ini? Kalaupun kita jujur-jujuran saja dalam HMPS ini, dalam pemilihan HMJ ini, kita memakai sistem dipilihkan, kemudian para masyarakat HMJ PMIPA baru memilih, atau seperti apa? Atau dari kita sendiri yang ingin mencalonkan diri, baru kemudian masyarakat HMJ PMIPA memilih, ataupun dipilihkan. Saya ingin klarifikasi dari panitia KPU ataupun SC. Oke, yang pertama, calon ketua itu maksimal 3 dan calon wakil ketua minimal 4. Oke, jadi minimalnya 4 ya untuk calon wakil ketua. Nah, untuk masalah pengunduran diri ataupun sebagainya, itu setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Kita di sini berorganisasi, kita tidak berurusan sampai kepada urusan pribadi mereka masing-masing. Apa alasan mereka untuk mengundurkan diri ataupun sebagainya. Untuk masalah pendaftaran itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita membuka pendaftaran untuk umum, jalur delegasi juga, dan juga kita panitia sudah memiliki beberapa nama mahasiswa yang menurut kita mampu untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua ataupun calon wakil ketua HMJ PMIPA tahun 2021 dan 2022. Nah, jadi menurut kami di sini itu kita sudah memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa dengan sangat adil dan sangat merata. Karena seperti yang kita tahu sendiri, kebanyakan itu mahasiswa lebih berfokus kepada kegiatan HMPS daripada HMJ, sehingga kita panitia walaupun sudah membuka pendaftaran untuk bagi mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai calon ketua ataupun wakil ketua, kita juga harus memiliki nama-nama. Nah, kenapa kita harus memiliki nama-nama di tangan kita? Agar nantinya kita tetap memiliki calon ketua dan wakil ketua. Kita tidak bisa tidak memiliki pegangan sehingga nantinya kita tidak memiliki calon ketua dan wakil ketua sama sekali. Apakah sudah menjawab? Saya rasa saya paham ya apa yang dikatakan SC, tapi saya ingin di kontestasi pemilihan ketua HMJ kali ini itu kita semua bersaing secara adil, di mana walaupun di dalam satu prodi ada 2 orang yang maju, itu KPU memfasilitasi itu, dan KPU harus harus betul-betul memfasilitasi serta menjaga agar mereka itu sampai pada pencalonan walaupun dalam prodi itu 2 orang. Karena kemarin itu sesuai pengalaman saya, teman saya yang satu prodi itu mengundurkan diri dengan alasan
Halo, ini Mas Jeff. Wah, kemana nih? Belum beres padahal nih pertanyaannya. Pertanyaannya seru sekali ya, tentang apa? Filosofis ya, bebas, bebas dan adil. Oke, mungkin Mas Jeff agak sedikit terkendala dengan jaringannya gitu ya. Oke, mungkin sambil menunggu dia kembali, apakah ada pertanyaan lain? Mau bertanya tentang filosofi Luber Jurdil ya, itu juga bisa seperti menyambung pertanyaan Mas Jeff ya. Langsung bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Oke, ini ada yang raise hand ya. Ya, ini ada satu yang raise hand. Ya, ini dari perwakilan pendidikan fisika ya. Oke, silahkan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari pendidikan fisika. Saya akan bertanya kepada Kakak SC. Tadi sudah disebutkan bahwa dari SC sudah menyiapkan nama-nama calon untuk menjadi ketua dari HMJ PMIPA. Lalu jika ada yang ingin mendaftar lagi, apakah nama-nama yang sudah dicatat itu akan tetap dicalonkan oleh panitia atau yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua tersebut? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, mungkin ditampung dulu ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Boleh menggunakan fitur raise hand ya. Kita masih punya waktu kurang lebih ini 7 menitan ya, 7 menitan untuk bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu bisa dijawab ya pertanyaannya yang tadi pada SD. Oke, saya jawab ya. Jadi untuk masalah nama pegangan ataupun yang lain yang ingin mendaftar, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pendaftaran itu terbuka untuk umum untuk semua mahasiswa JPMIPA angkatan 2020-2021. Nah, jadi tadi kan di awal tuh sudah dijelaskan bakal ada mediasi kan. Nah, mediasi itu nanti di situ kita bakal menyeleksi calon ketua dan calon wakil ketua yang menurut kita mampu dan akan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan HMJ PMIPA ke depannya. Nah, jadi nama pegangan kita itu hanya sebagai apa ya? Menurut kita dia mampu. Nah, kita bakal melakukan pendekatan. Namun semuanya tergantung orang itu ingin mendaftar atau tidak. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa bakal ada pendaftar dari di luar jalur delegasi ataupun dari yang nama-nama yang sudah panitia pegang, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Silahkan Kak. Silahkan Kak kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, bagaimana Mbak Dwi tadi ya? Apakah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Kak. Oke, ya terima kasih pertanyaannya tadi Mbak Dwi ya. Oke, masih ada waktu ya, masih bisa 2 penanya lagi nih. Ya. Ini juga kita masih menunggu tadi Mas Jeff ya, dia belum masuk lagi ya. Ya pertanyaannya juga tadi sangat panas ya menurut saya itu. Oke.
Apakah ada lagi? Masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi? Oke. Ya, saya tunggu kurang lebih 2 menitan lagi ya, 2 menitan lagi untuk berpikir nih apakah ada yang ada lagi, ada yang bertanya lagi nih. 1. Ini dari perwakilan dari HMPS Tevis lagi ya. Paula Restu. Oke, silahkan Mbak Paula menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Paula Restu dari perwakilan HMPS Pendidikan Fisika. Dari tanya jawab yang sudah berlangsung tadi, yang saya tangkap ya, dan dapat saya simpulkan dari panitia KPU HMJ sendiri itu udah ada pegangan nama-nama orang yang kira-kira itu pantas, layak untuk bisa jadi ketua ataupun wakil ketua. Nah, kemudian tadi juga ada dikatakan, kalaupun ternyata dari HMPS itu tidak ada yang bisa didelegasikan, maka kalian sudah ada pegangan itu kan. Nah, jadi saya mau memastikan aja gitu, meluruskan secara tidak langsung berarti dikatakan jalur delegasi ini tidak wajib atau bagaimana ya? Mungkin bisa dijawab ini wajib atau tidak saja. Saya hanya mau meluruskan aja dari kesimpulan tanya jawab yang sudah berlangsung tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Paula pertanyaannya. Mungkin di keep dulu ya. Apakah masih ada nih? 1 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi masih bisa. Silahkan. Bisa raise hand yang mau bertanya. Oke, kelihatannya belum ada lagi. Oke, mungkin bisa sambil dijawab ya. SC pertanyaan Mbak Paula tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Paula tadi. Untuk masalah wajib atau tidak wajibnya mengirimkan satu delegasi, sebenarnya kami ini sebenarnya dapat dikatakan wajib, antara wajib dan tidak wajib. Tetapi dari kami panitia, kami sangat mengharapkan jika dari setiap ormawa dapat mengirimkan minimal satu delegasinya, agar kegiatan pemilu HMJ PMIPA ini dapat diikuti semua dari prodi, seperti itu. Jadi kata kuncinya. Jadi dari kami sendiri kami sangat mengharapkan seperti itu. Oke, apakah menjawab Mbak Paula? Baik, menjawab Mas. Terima kasih ya. Oke. Oke, baiklah. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke, benar ya, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, mungkin Mas Jeff tadi juga tidak bisa melanjutkan pertanyaannya ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, mungkin nanti itu bisa ditanyakan secara pribadi ya, karena itu hal filosofis ya. Ya, nanti bisa itu tanya aja ke panitia manapun, akan kami jawab jelas-jelasnya. Oke, baiklah. Kalau begitu sesi tanya jawab ini dan juga sesi sosialisasi ini sudah berakhir ya. Ya, terima kasih kepada SC yang telah menyampaikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Oke, baiklah. Sekarang saya akan sedikit merangkum apa yang tadi sudah disampaikan dan juga selama didiskusikan tadi ya. Nah, jadi tujuan dari pemilu ini adalah memilih dan juga mempersiapkan. Jadi kita nggak cuma sekedar memilih, tapi kita juga mempersiapkan ya, calon ketua dan wakil ketua masa depan. Ya. Lalu kita punya azas yaitu luber jurdil. Ini sama dengan pemilu pada umumnya ya. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Ya, kami sangat menjunjung asas itu. Kalau masih ada keraguan dengan hal tersebut, bisa ditanyakan langsung ke panitia. Dijamin kami itu sangat memegang teguh prinsip luber jurdil itu ya. Lalu seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk delegasi ya, kami mengharapkan ada delegasi dari himpunan mahasiswa yang tergabung dalam HMJ supaya lebih meriah gitu ya, supaya lebih banyak calon
Ya, meskipun sebenarnya kami juga sudah punya nama-nama tertentu ya yang dianggap layak untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua. Itu sebenarnya hanya sebagai cadangan ya. Kalau misalkan sudah banyak yang dicalonkan ya kita mengapresiasi itu ya. Kita mengapresiasi yang sudah dicalonkan itu. Oke, terus ini juga saya memberitahukan bahwa ada 2 jalur, yaitu jalur perwakilan dan juga jalur independen ya. Jangan ragu, jangan malu bagi angkatan 2020 dan 2021 ya. Ini kesempatan besar kalian mau supaya bisa menjadi pemimpin masa depan KPU ya, yang membawa KPU ini lebih maju seperti jargon kita ya, untuk KPU yang lebih maju. Lalu selanjutnya nanti masih akan ada rangkaian acara lagi ya di minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, yaitu ada mediasi 1, mediasi 2, pembekalan visi misi, kampanye dan debat, dan yang terakhir adalah pemungutan suara lalu diumumkan hasilnya ya, seperti itu. Nah, semua ini kami lakukan dengan jujur ya, dengan jujur dan transparan. Kalau ada keraguan kepada panitia ya, apakah nanti ini bakal dilakukan secara jujur atau tidak, apakah nanti tiba-tiba MC naik jadi ketua, ya, oh enggak, jangan. Enggak, tenang aja, itu semua bisa diklarifikasi, bisa dicek langsung saja ke panitia atau ke SC, jangan ragu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan ragu teman-teman semua, angkatan 2020-2021, ini kesempatan kalian untuk berkarya ya, berkarya di HMJ. Buatlah HMJ ini lebih gemilang gitu ya, karena semakin hari itu perkembangan zaman itu semakin pesat, kita butuh orang-orang muda, ide-ide kreatif baru yang bisa membuat HMJ lebih maju. Oke, dari tadi saya sebut HMJ lebih maju supaya semangat dan terlihat ribuan orang yang hadir gitu ya, walaupun cuma 67 nggak apa-apa. Kita jargon sekali lagi ya. Mohon di on mic dulu semuanya. Oke. Semangat. Mantap. Oke, intronya seperti biasa ya. Pemilu HMJ 2021 untuk HMJ yang lebih maju. Oke, 1, 2, 3. Pemilu HMJ 2021 untuk HMJ yang lebih maju. Yeay. Oke, mantap. Baiklah, dengan begitu kita sudah berada di akhir acara ya. Acara utama kita yaitu kuliah aljabar dan kalkulus. Oh bukan, sosialisasi ya. Sudah berakhir ya. Untuk penutup, karena tadi kita buka dengan doa, juga harus ditutup dengan doa ya, kepada saudari Rivalda Giovanni Badu, silahkan untuk memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan sosialisasi kita pada malam hari ini, saja kita berdoa secara universal menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Giovanni atas doa penutupnya. Akhir kata, saya Dimas ya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, perwakilan dari HMPS, BMF, DPMF, BMU, dan juga teman-teman yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetap semangat, jangan lupa untuk mencalonkan diri untuk angkatan 2020 dan 2021. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian acara berikutnya. Baik teman-teman, jangan bubar dulu ya. Kita sekarang sesi